sabar dalam membimbing kami. Yang saya hormati Bapak Sukijan Athaillah, SPDI MPD, dosen wali yang memberikan motivasi dan semangat dalam kerusakan akademik. Yang terhormat Dr. Haji Faroni SI MAG MPDI selaku dosen penguji 2, dan seluruh majelis sidang skripsi terbuka yang kami hormati, Bapak Ibu, para mahasiswa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makan semangka, minumnya susu, I Unisula, I love you. Perkenankan saya Miftah Maulana Habibur Rahman, nomor induk mahasiswa 31502110001, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Unisula Semarang, akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pendidikan Agama, Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan berbasis metode Al-Mizan Al-Miftahiyah sekaligus orasi kebangsaan. Sebelum saya sampaikan, mohon izin Bapak Ibu, satu saat saya berada di sebuah pesantren. Ada seorang santri yang memberanikan diri naik panggung. Yang kemudian saya tanya, "Nak, cita-citamu pengen jadi apa?" Anak usia 7 tahun. "Saya pengen menjadi kiai besar. Saya pengen menjadi dai terkenal." "Siapa idola kamu, Nak?" Dengan bangganya dia menyebutkan Gus Miftah. Saya tanya lagi, "Kenapa kamu pengen menjadi dai seperti Gus Miftah?" "Saya senang sama Gus Miftah." "Kenapa?" "Tidak selesai kuliah tapi bisa menjadi dai besar." Saat itu Bapak Ibu, saya jadi mikir, kalau ini diterus-teruskan, ini akan menjadi presiden buruk santri di Indonesia. Bagaimana kemudian kegagalan saya dulu kuliah, tinggal skripsi tidak saya teruskan, ini akan dicontoh oleh anak-anak hari ini. Ternyata Gus Miftah tidak selesai kuliah saja bisa jadi orang hebat. Maka kemudian saat itu saya menangis. Ini tentunya bukan uswah yang bagus, ini bukan contoh yang baik. Kenapa yang dicontoh kegagalan saya di dalam kuliah waktu itu? Di saat yang sama, begitu banyak tawaran dari beberapa kampus di Indonesia bahkan luar negeri untuk memberikan saya gelar kehormatan Dr. Honoris Causa. Saya akhirnya matur kepada guru saya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, karena kita diperintahkan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya matur sama beliau, "Abah, boleh nggak saya menerima Dr. Honoris Causa?" "Yang nawari kamu siapa, Nak?" "Ada beberapa kampus di Indonesia dan bahkan luar negeri, terutama terkait dengan metodologi saya pengajian di lokalisasi dan klub malam." Beliau bilang, "Nah, kalau seandainya kamu masih mau kuliah itu jauh lebih terhormat dibandingkan kamu menerima gelar kehormatan Dr. Honoris Causa." Lagian Bapak Ibu, saya malu kalau Dr. Honoris Causa, doktor honornya kaos. Maka saat itu saya matur sama teman-teman di Unisula yang kebetulan beberapa kali komunikasi. Dari sekian banyak kampus yang nawari saya untuk kuliah 2 tahun yang lalu, akhirnya saya putuskan untuk kembali berkuliah, meneruskan program saya dulu yang gagal. Alhamdulillah saya diterima di Unisula. Nah, kampus dan pelajar di Indonesia, di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kok begitu tinggi terpapar paham radikalisme dan intoleransi? Tolong dong Gus Miftah masuk ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah untuk berbicara tentang radikalisme dan toleransi. Puncaknya adalah ketika saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara tentang toleransi dan radikalisme. Sehingga ini kemudian mau nambah semangat saya untuk kembali ke kuliah. Malu kiranya ketika saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, saya ditanya, "Ini gelarnya Gus Miftah apa?" Sesuatu yang saya anggap remeh, Pak, ternyata di luar negeri itu dianggap penting. Itulah yang kemudian guru saya Habib Lutfi, beliau mengatakan, "Nah, sudah kamu kuliah dari awal lagi nggak apa-apa. Nanti selesai S1 kamu langsung
S2, langsung kamu ngambil S3. Sehingga apa? 5 tahun ke depan kamu dokter beneran, jangan hanya dokter honoris causa. Maka mohon izin Bapak Ibu, saya sampaikan presentasi saya hari ini sebagai awal niatan yang baik untuk saya untuk kembali kuliah. Saya nggak tahu nanti orang di luar sana akan ngomong apa tentang saya nggak ada urusan. Karena saya termasuk orang yang menjadi sasaran bulian terbesar menurut media massa. Tapi saya punya prinsip, ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, satu ketika saya dapat tamu dari Canberra, Australia. Dia seorang ateis, tidak pernah beragama sebelumnya. Dalam KTP dan identitasnya kosong, gak ada agama apapun. Dia datang ke Jogja, Pak. Begitu dia ketemu saya, dia bilang, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, agama kamu sebelumnya apa? Ateis. Kemudian saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Saya tanya lagi, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau kamu nggak tahu Islam itu apa, kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya apa Bapak Ibu? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah ini enjoy, relax, asik, dan menyenangkan. Saya pengen masuk Islam karena saya tertarik dengan cara beragama Anda. Cara beragama Gus Miftah itu ringan. Kalau pintu masuknya keras, maka Islamnya akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islamnya akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya ini nggak asik, maka dia tidak akan menjadi orang Islam yang asik. Tapi sebaliknya, ketika masuk Islam melalui pintu yang ramah, maka wajah Islamnya akan menjadi wajah Islam yang ramah dan menyenangkan. Sehingga kemudian waktu itu saya simpulkan, menyampaikan ajaran agama dengan cara yang fun, ini menarik, bahwa pendidikan itu harus disampaikan secara menyenangkan. Sampai hari ini Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian, kalau kita lihat bagaimana mereka yang mendukung sistem khilafah masih mati-matian untuk mengganti wawasan dan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan sistem al-mamlakah, sementara ideologi beragama yang mereka Wahabi. Artinya kalau Anda mengatakan Arab Saudi itu khilafah, Anda salah. Dolanmu kurang atur, turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopimu kurang kentut. Artinya apa? Sistem khilafah di Indonesia secara otomatis tertolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hasanah bangsa Indonesia. Kalau kita mau hitung-hitungan, sahabat Utsman dan Ali yang merupakan sahabat terbaik yang hidup di zaman terbaik, matinya saja dalam keadaan terbunuh. Pertanyaan saya hari ini adalah, siapa orang Indonesia yang sekali berutsman dan Ali sehingga pantas untuk menjadi seorang khalifah? Sementara umat hari ini ketika dibandingkan dengan umat saat itu, tentunya sangatlah jauh berbeda. Maka otomatis ini akan menjadi perdebatan yang panjang. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada calonnya, bagaimana cara memilih khalifah yang baik? Apakah one man one vote? Tentunya ini gak ada bedanya dengan demokrasi. Kalau khalifah sudah terpilih, pertanyaan selanjutnya adalah yang melantik siapa? Maka otomatis ketika paham khilafah ini dilakukan di Indonesia, bahasa Kiai Haji Ma'ruf, wakil presiden, beliau mengatakan khilafah bukan ditolak tapi tertolak secara otomatis. Sehingga Bapak Ibu, pendidikan Islam berwawasan kebangsaan diarahkan pada 4 komponen. Yang pertama, cinta tanah air dalam konteks Indonesia, NKRI, dan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah menerima kebinekaan, fitrah perbedaan seperti yang kita baca dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang ketiga adalah anti kekerasan, wasatiyah, Al-Baqarah 143.
Kalau Anda perhatikan Bapak Ibu, Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Kebetulan ayat yang berbicara tentang wasatiyah Allah tempatkan tepat pada pertengahan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dalam hal ini saya pernah membuat riset, ada berapa jumlah orang beragama dan berbangsa di dalam Indonesia. Ternyata kemudian riset saya dan kawan-kawan waktu itu menghasilkan 4 hal. Dalam beragama dan berbangsa, orang Indonesia terbagi dalam 4 kategori. Saya berbicara di wilayah Muslim. Yang pertama, di dalam beragamanya dia menggunakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan di dalam berbangsa dan bernegaranya dia berideologikan Pancasila. Kelompok ini adalah yang paling ideal untuk hidup dan tinggal di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah di dalam beragama akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi di dalam berbangsa dan bernegaranya dia berpaham khilafah. Ini yang sangat menipu. Kenapa? Karena ibadahnya sama, amaliyahnya sama, tetapi berbeda dalam masalah ideologi bernegara. Kemudian yang ketiga adalah akidahnya Wahabi, amaliyahnya Wahabi, tetapi di dalam berbangsa dan bernegara masih berideologikan Pancasila. Ini masih ada Bapak Ibu hadirin, walaupun cuma sedikit. Dan yang paling gampang ditandai adalah yang keempat. Amaliyahnya Wahabi, akidahnya Wahabi, dan berbangsa dan bernegaranya adalah khilafah. Ahlussunnah Pancasila, Ahlussunnah HTI, Wahabi Pancasila, dan Wahabi HTI atau khilafah. Maka pemahaman wasatiyah itu harus kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah menerima local wisdom, al-adah al-muhakkamah. Maka kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kemarahan dari warga Kalimantan. Kenapa? Karena mereka merasa dihina. Karena mereka merasa tidak dihargai kearifan lokalnya. Padahal kalau kita baca Al-Hujurat ayat 13, lita'arafu, pemahamannya adalah saya tidak hanya kenal by name nama Pak Rektor, atau Pak Rektor mengenal nama saya sebagai Miftah, tetapi lita'arafu itu adalah sekaligus memahami budayanya, bahasanya, adat istiadatnya, dan karakteristiknya, sehingga tidak akan memunculkan kalimat penghinaan sebagaimana dia mengatakan kenapa ibu kota Kalimantan dipindah ke tempat buangan setan, demit, jin, dan iblis. Maka saya punya kebiasaan, mohon izin Pak Rektor, kalau saya itu pengajian di semua daerah. Saya pengajian di Madura, belangkon saya ini saya lepas, saya gunakan ikat Madura. Kalau saya pengajian di Batam, di Riau, saya akan menggunakan peci ala Riau. Atau kalau saya pengajian di Lampung, saya akan menggunakan peci ala Lampung. Tapi terakhir saya pengajian ke Irian Jaya, Pak, dan saat itu saya dikasih koteka. Saya bilang sama panitia, mohon maaf saya menghargai budaya koteka, tapi tolong jangan diminta saya untuk memakainya. Nah, menerima local wisdom. Kemudian yang kedua, metode Al-Mizah Al-Miftahiyah merupakan cara belajar yang mengasihkan dan menyenangkan, yang berpusat pada kondisi psikologi anak dan suasana lingkungan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Metode Al-Mizah Al-Miftahiyah adalah salah satu cara yang membuat suasana belajar mengajar menjadi nyaman dan menyenangkan, sehingga terciptalah rasa cinta dan keinginan anak didik untuk belajar. Bapak Ibu, saya membaca sekian riwayat bagaimana kemudian Kanjeng Nabi itu asik untuk diajak bercanda. Maka salah satu sahabat Nabi yang paling sering mencandai Nabi adalah bernama Nuaiman, seorang pemabuk kelas kakap, tapi sangat dicintai oleh Nabi. Nuaiman
Nuaiman ini orang yang kemudian mengajarkan kepada kita bahwa berinteraksi dalam beragama itu harus asik. Disitulah kemudian, nah, metodologi yang saya pakai untuk menaklukkan anak-anak di klub malam delokalisasi itu adalah bagaimana cara Nabi Muhammad menghadapi sahabat Nuaiman. Saat itu, para sahabat yang lain melaknat Nuaiman dengan mengatakan, celaka kau Nuaiman. Tetapi Nabi Muhammad membela dengan mengatakan, la tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan sekali-kali kamu melaknat Nuaiman, karena di dalam hati Nuaiman dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kemudian saya adopsi. Saya jadikan dalil, saya ngurusi anak-anak pemabuk, Bapak Ibu. Saya ajak waktu itu anak-anak pemabuk di Malioboro untuk saya ajak sholat berjamaah setiap subuh saya datang. Disitulah kemudian muncul kontroversi. Saya dihajar dengan hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Sehingga kemudian apa? Hadis ini menjadi pertanyaan bagi anak-anak di sana. Gus, bener nggak ada hadis yang bunyinya sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari? Jawaban saya apa waktu itu? Saya jawab benar. Pertanyaan berikutnya dari para pemabuk itu adalah, kalau sholatnya orang mabuk tidak diterima 40 hari, bagaimana dengan sholat kami? Kenapa Gus Miftah selalu ngajak kami untuk sholat? Jawaban saya waktu itu adalah, mohon maaf mas, itu adalah hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Artinya kalau nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Maka tetaplah sholat walaupun kamu mabuk. Jangan berhenti sholat kalau kamu tidak bisa berhenti mabuk. Maka saat itu kemudian muncul satu quote yang hari ini paling viral di bokong truk. Apa itu quote-nya? Cukup Rokib dan Atik yang menilai amalku, cangkemmu rausak melu. Prestasi Indonesia dan dunia dalam 3 kategori. Yang pertama adalah lelang belangkon paling mahal sedunia. Karena Muktamar NU saya nyumbang belangkon saya laku 900 juta. 900 juta. Kemudian yang kedua saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam. Ini ketika belangkon saya laku 900 juta. Konser di Balai Sarbini bersama Abah Lutfi waktu itu. Kemudian yang ketiga saya dapat penghargaan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka kemudian apa? Al-Mizah Al-Miftahiyah ini menjadi menarik manakala dengan metodologi yang fun learning ini kita bisa masuk ke semua tempat, Bapak Ibu. Contoh umpamanya ketika saya menaklukkan seorang preman besar di Jogja yang saat itu pengen membunuh saya, namanya Gunardi Joko Lupito. Itu ternyata apa? Dia kemudian menjadi bertaubat gara-gara melihat fun learning ini. Atau ketika bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan preman terbesar di Jakarta, namanya Hercules. Panggilannya Maung Hercules. Dia mempunyai 1 juta anggota preman yang ada di Jabodetabek. Ternyata apa? Takluknya seorang Hercules berangkat dari metodologi pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Sehingga kemudian saya minta untuk sowan ke Habib Lutfi, guru kita semuanya. Dan saat itu Hercules diangkat sebagai adik angkatnya Habib Lutfi. Saat itu. Setelah kemudian ikut saya sekian tahun, dia berproses, yang dia mengatakan sama saya, Abah, sudah 50 tahun saya menjadi preman. Saatnya saya menghabiskan waktu saya untuk mengawal Abah untuk ikut pengajian. Itu berangkat dari gaya Al-Mizah Al-Miftahiyah. Metodologi pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Kenapa harus demikian? Dalam sebuah hadis sendiri telah disinggung adanya pembelajaran yang menyenangkan, yakni dalam berprinsip memberikan kemudahan dalam berproses dalam proses pendidikan. Sebagaimana satu hadis yang bunyinya, yasiru wala tu'asiru, wabasiru wala tunafiru. Mudahkan
dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan membuat orang lari. Bapak Ibu, dulu awal mula saya masuk lokalisasi itu saya ingat betul. Ketika saya sholat di sebuah musola, yang musolanya saat itu mau saya beli 10 tahun yang lalu, itu sama orang yang punya tanah nggak dikasih. 2 minggu yang lalu saya kembali masuk ke lokalisasi. Kebiasaan saya di lokalisasi itu adalah membagi mukena, sajadah, dan Al-Quran. Ada 150 PSK yang angkat tangan minta mukena dan sajadah. Akhirnya saya bagi. Nah, bukti bahwa membuat sesuatu yang mudah itu menyenangkan apa? Musola yang 10 tahun yang lalu saya beli tidak boleh. 2 minggu yang lalu saat saya kembali pengajian di lokalisasi, kemudian saya bagi mukena, yang punya musola ini datang ke depan meja saya, kemudian dia mengatakan apa? Gus Miftah, musolanya saya wakafkan untuk lokalisasi. Musola itu yang menjadi saksi sejarah saat saya dulu ngimami WTS pertama kali. Tahun 2000, usia saya 19 tahun. Saya semester 3 waktu itu, mohon maaf, semester 2 waktu itu di IAIN. Saya masuk ke sana. Ternyata apa? Kalimat-kalimat sederhana dengan hadis yang sama, dalil yang sama, ayat yang sama, ketika disampaikan dengan asik, dengan yasir, dengan mudah, itu akan lebih bisa diterima oleh anak-anak seperti mereka. Contoh, satu saat mereka saya ajak untuk sedekah di panti asuhan. Mereka bilang begini sama saya, Gus, ini kan uang haram. Lah, tuh kamu tahu kalau uang haram? Ya. Kalau uang ini saya jadikan sedekah untuk panti asuhan, kira-kira saya dapat pahala apa enggak, Gus? Maka waktu itu jawaban saya apa? Pak Rektor, mohon maaf. Saya mohon maaf, Mbak. Demi Allah, demi Rasulullah, Bapak Ibu. Kalau saya ngomong di panggung itu ngomong PSK, ngomong WTS, ngomong pelacur, menurut saya enteng. Tapi kalau di hadapan para PSK, nggak pernah sekalipun saya menyebut nama PSK di hadapan mereka. Paling bahasa saya adalah mbak-mbak yang saya hormati. Kan nggak mungkin saya pengajian para PSK rahimakumullah, kan nggak mungkin. Maka disitulah pentingnya yasiru walatu asiru, basiru walatu nafiru. Kemudian yang selanjutnya adalah secara umum metode Al-Mizah memuat 4 hal, yaitu humor, menyanyi, game, dan bercerita. Maka metodologi ini saya pakai ketika saya pengajian di hadapan puluhan ribu orang. Termasuk kemarin saya tanggal 15 Januari saya memberikan pengajian di kota Changhua, Taiwan. Humor, menyanyi, game, dan bercerita. Sedangkan untuk metode Al-Mizah Al-Miftahiyah ini memuat 6 komponen utama, yaitu pembelajaran yang memuat humor. Sehingga metode seperti ini sangat efektif, Bapak Ibu. Bagaimana kemudian kita mengajarkan sesuatu yang rumit dengan penuh canda dan tawa. Kemudian yang selanjutnya adalah menyanyi. Ini sering kemudian saya pakai bagaimana saya mengajarkan kebangsaan ini dengan syair-syair kebangsaan. Hari ini umpamanya lagu yang paling viral, lagu Joko Tingkir. Bagaimana kemudian saya memuat isinya secara substansi, itu mengandung nilai-nilai kebangsaan dengan cara yang happy dan menyenangkan. Seperti syair yang sering saya pakai. Ternyata menyampaikan paham kebangsaan dengan menyanyi itu happy. Ya karena saya orang yang belajar, ya kalau kemudian syair kebangsaan terlalu boring, ya saya ganti syairnya untuk anak-anak muda umpamanya. Sekarawan lawe jantah, sekeliwet kurang uyah, ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo boten. Nah, sehingga pembelajaran seperti ini ternyata Bapak Ibu itu menarik. Tuku bawang kleru merica, wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline butek sing disayang matane. Menyanyi. Kemudian yang selanjutnya adalah
ditambah dengan pembelajaran mempertimbangkan aspek muktadul hal dan dialogis. Likul lima kol makom, walikul lima kol makom. Kemudian yang terakhir adalah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan Islam berwawasan kebangsaan berbasis metode Al-Mizah Al-Miftahiyah. Faktor pendukung yaitu satu, mampu mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, peserta didik tidak mudah mengalami kejenuhan dalam belajar, terwujudnya interaksi edukatif antara guru dan murid, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor penghambat. Pendidik perlu berlatih dalam menggunakan metode ini. Kesesuaian metode dan materi pembelajaran atau tidak universal. Membutuhkan durasi waktu yang lebih panjang dalam proses pembelajaran, sehingga dari analisis di atas, metode ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti selera humor peserta didik. Saya itu kan dari dulu itu kiai, Pak. Rata-rata kenapa kiai NU itu hari ini lebih menarik? Itu karena punya selera humor, Pak. Jadi selera humor itu menjadi penting. Selera humor peserta didik, sarana atau fasilitas, profesionalitas pengajar, durasi dan kondisi peserta didik. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Mizah Al-Miftahiyah memiliki kelebihan, yaitu mampu mencapai hasil maksimal, peserta tidak mudah mengalami kejenuhan dalam belajar, dan ada interaksi edukatif antara guru dan murid. Saya itu senang kalau di panggung pengajian jamaah berani nyertok. Saya ngomong apa jamaah berarti wangsulan. Saya senang, Bu. Karena saya mencoba mengikis jarak antara pembicara dengan audiens. Sehingga apa? Value yang kita sampaikan akan terdelivery dengan baik. Kenapa? Karena ada respon dari jamaah. Makanya kalau saya pengajar kok ada yang berani memaki saya malah senang. Oh, berarti masuk. Kemudian sedangkan kelemahannya adalah diantaranya tidak semua pendidik mampu menerapkan metode ini. Kemudian dalam praktiknya kesesuaian metode dan materi pembelajaran atau tidak universal. Dan terakhir, membutuhkan durasi waktu yang lebih panjang dalam proses pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, dari analisis di atas, metode ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, selera umur peserta didik, fasilitas, profesionalitas pengajar, durasi, dan background peserta didik. Para penguji dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu sekelumit gambaran dari skripsi saya. Pendidikan Islam berwawasan kebangsaan berbasis metode Al-Mizah Al-Miftahiyah, dengan harapan tentunya tulisan ini mampu menjadi hasanah dan mewarnai khasanah keilmuan minimal di Unisula. Oh, ya silakan Mbak. Ini penanya terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Farhanul Feria dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswa Unisula. Sebelumnya saya izin bertanya, Gus. Tadi dalam yang Gus jelaskan mengenai ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, yang saya tanyakan mengenai faktor penghambat dalam metode Al-Mizah Al-Miftahiyah tersebut, yaitu dijelaskan pendidik perlu berlatih dalam penggunaan metode ini. Nah, boleh diberikan tips dan triknya bagaimana cara supaya pendidik bisa berlatih menggunakan metode ini, sedangkan tidak semua pendidik itu bisa menyampaikan dengan cara syair, menyampaikan dengan cara bernyanyi seperti itu dan lain sebagainya. Jadi mungkin minta tipsnya dan triknya, Gus. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab Bapak Rektor. Dik Zahra. Tuh, cowok-cowok pasti punya quote terbaru untuk Dik Zahra. Hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Jadi yang pertama begini, saya itu banyak sebenarnya tawaran kuliah beasiswa dari dalam dan luar negeri, dari kampus swasta dan negeri, atau juga banyak yang menawari saya untuk langsung memberikan doktor honoris causa. Yang pertama, kenapa saya kuliah di Unisula?
Motonya Unisula itu apa sih? Kuntum khairu ummah. Ternyata yang disebut sebagai khairu ummah itu ciri-cirinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lah, kalau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu yang paling mendekati profesi itu apa, Pak? Ya dai. Syiar. Karena tugasnya dai itu amar ma'ruf nahi munkar. Artinya ada kesesuaian antara motonya Unisula dengan prinsip dakwah saya, bahwa dakwah itu harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan guru saya tadi Habib Lutfi. Beliau bilang begini sama saya. Nah, kalau kamu kuliah tidak harus pandang negeri atau swastanya. Terus dilihat apanya, Bib? Saya bilang, dilihat apanya, Mbak? Kamu lihat akidahnya. Kamu cari yang haluannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya menemukan itu di Unisula. Sehingga menurut saya gak harus ragu. Kenapa saya harus kemudian meneruskan kuliah saya di Unisula? Apalagi kalau dari awal sudah kenal sama kamu. Iya, codot. Coba kalian yang merasa ragu, pakai quote-nya Gus Miftah. Kupinang roh dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa kan aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kemudian selanjutnya apa, Mbak? Kalau kita melihat ayat pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Ini adalah long life education. Artinya apa? Belajar seumur hidup. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Kalau walau bisin sampai ke negeri Cina, sekarang enggak. Kalau dulu Nabi perintah belajarlah sampai ke negeri Cina, sekarang enggak usah. Kenapa? Karena di Indonesia sudah banyak orang Cina. Jadi enggak harus ke Cina. Kemudian yang selanjutnya adalah kenapa saya milih Unisula? Karena Unisula sebagai Islam swasta terbaik dengan akreditasi unggul, memiliki visi-visi yang jelas, khairu ummah. Yes, kira-kira begitu, Pak. Kenapa saya milih Unisula? Yang jelas, saya berharap mudah-mudahan ada yang bermanfaat ketika saya hadir di Unisula. Terima kasih. Kemudian yang kedua dari Mbak Farhan. Wedok Farhan nih. Farha itu artinya bahagia. Farha. Nun mati ketemu Mbak saja dibaca ikhlaq. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Ya kalau kamu merasa kalah bersaing dengan saya, ya kamu bilang, Mas, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Mate. Contoh begini, tadi salah satu faktor penghambat itu, tidak semua orang itu bisa ngelucu umpamanya. Saya sempat berpendapat seperti itu. Lah, saya itu sama Deddy Corbuzier punya acara namanya Somasi. Jadi kita akan punya dua podcast, Close of the Door, yang satunya Somasi. Ternyata Somasi ini saya pernah menghadirkan orang yang tidak punya bakat melucu itu bisa menjadi lucu. Artinya apa? Bahwa skill itu bisa dilatih, termasuk melucu. Nah, kenapa kemudian saya ini baru ngurus di Jakarta izin Akademi Kebangsaan Gus Miftah? Saya kemarin diskusi sama Pak Mensesnek, Pak Pratikno. Saya akan membuat Akademi Kebangsaan Gus Miftah. Jadi untuk mempertajam gerakan saya, yang saya kasih gerakan moderasi, beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Kemarin saya launching tanggal 11 Oktober di hadapan Presiden. Pertanyaannya adalah, kenapa saya harus membuat akademi itu? Alasannya sederhana, Mbak. Untuk membuat Indonesia, untuk membuat idola Indonesia, itu dibutuhkan Indonesian Idol. Untuk membuat artis dangdut,
dibutuhkan dangdut pantura, KDI, Akademi Dangdut. Nah, pertanyaannya adalah kenapa untuk membuat dai-dai berkebangsaan atau pengajar-pengajar yang paham dengan fun learning ini tidak kita buat sarananya, Mbak? Saya meyakini skill itu bisa dilatih. Saya dulu ketika SD itu termasuk orang yang tidak bisa berbicara. Omongan saya belibet gak karu-karuan. Ternyata apa? Retorika itu bisa dilatih. Ini kemudian menjadi penting. Kenapa? Karena hari ini kita hidup di zaman 5.0, era society 5.0. Yang di era ini kita dituntut menguasai 4C. Yang pertama adalah creativity, kemudian yang kedua adalah critical thinking, kemudian yang ketiga adalah communication, dan yang keempat adalah collaboration. Nah, bagi orang yang tidak mempunyai skill itu saya sarankan untuk banyak berkolaborasi, untuk banyak cari teman, untuk banyak latihan ngomong. Dulu ketika SD saya dimarahi sama bapak saya, cangkemmu ki ngopo kok ngomong angel-man. Dan itu hari ini terjadi pada anak saya, Pak, yang sekarang mondok di Kudus, Mufti Athaillah Shahibul Atiyah Maulana Habibur Rahman. Mulutnya keluh untuk ngomong. Ketika saya mau marah sama anak saya, nggak jadi, Bu. Kenapa? Karena saya dulu pernah mempunyai pengalaman yang sama. Dan ternyata, Mbak, itu bisa dilatih. Saya pikir faktor-faktor penghambat yang tadi saya sampaikan, insya Allah bisa kita atasi manakala kita bisa rajin untuk berlatih dan terus untuk menempa diri. Kira-kira begitu, Mbak. Terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu, mungkin sudah selesai Pak Rektor ya. Akhirnya tutupan dari saya, terima kasih atas waktu dan atensi yang diberikan kepada saya. Akhirnya cukup saya sampaikan, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Unisula mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bi bismillah wa rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Coba pikir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bi
pilihan, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala sayyidina cantik didatang aman, beragam warna mengikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah minta kendangnya tok mas, kendangnya tok. Minum kopi rasanya nikmat, makan semangka di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Unisula untuk Indonesia, dari Unisula untuk Salatullah